Pas saya perhatiin, ternyata mantan udah itu doang sih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pelas. Selamat datang di podcast Klinik Hibagis. Oke, kali ini tuh judulnya Kangen Kampus kali ya. Oke, sebelumnya perkenalkan juga. Nama saya Mega yang akan membawakan acara podcast kali ini. Ada teman Mega juga nih, sebelah nih. Siapa nih? Kenalkan diri, silakan. Oh, saya Udin, si ganteng dari Cibogo. Oke, si ganteng dari Cibogo dong. Prince Charming-nya Cibogo ya? Ya, Din. Lagi di mana, Din? Lagi di mana posisi? Beneran lagi di rumah ini. Oh, lagi di rumah. Sama dong kita. Lagi di rumah dong. Kita kan lagi PSBB ya? Tetap. Iya, itu harus tetap bah. Oke dong. Kesibukan tetap di rumah. Stay at home. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja, Din? Stay at home. Kesibukan saya ya seperti biasalah, ngegabut. Oh, ngegabut. Kurang kerjaan. Oh, jadi kesibukannya itu sok sibuk. Sok sibuk. Biar kelihatan sibuk. Oh iya. Kenalan dong, Din. Angkatan berapa di Stimlok? Ya, saya kebenaran baru angkatan baru lah. Angkatan 2019. Sama masih nih. Kita sama ya, angkatan 19 ya. Di Himagis posisinya sebagai apa nih? Saya di Magis posisi sebagai staf BRP. Weh, sama kita ya? Masih staf. Friend kita, friend. Ya sama, kita kan satu divisi. Iya, ngomong-ngomong kangen, ngomong-ngomong kangen kampus, kita tuh ada kedatangan 2 bintang tamu nih. Yang katanya gokil ya nggak sih, Din? Boleh. Oke, pisan ini mah. Langsung ya, kita panggil ya. Oh, boleh. Langsung panggil. Ya, kita panggil aja untuk Faisal dan dan Shegi. Boleh dinyalakan kameranya. Halo, selamat siang, kamu muda. Hai Velas. Hai Velas. Oh iya. Hai Velas. Wah. Boleh nih kenalan nih. Mana nih kabarnya? Kenalan satu-satu dulu kenalan dulu. Dari siapa teh? Kenalan dulu. Oke, dari yang muda dulu lah. Boleh dari yang muda dulu. Siapa nih yang lebih muda nih, siapa nih? Baik. Shegi. boleh siapa nih? 85. Ya, boleh. Kang Faisal, boleh. Halo semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Faisal dari angkatan 18. Terus apa lagi? Udah ganteng, Kang. Oh iya, enggak ini rambutnya. Kan baper nih. Oke, dari angkatan 18 ya. Boleh, lanjut. Ya. Satu lagi ini yang paling ganteng. Guys, perkenalkan nama saya Segi, angkatan 17. Kelas D. Waldosnya siapa sih kalau boleh tahu? Adalah udah. Aduh. Oh iya, untuk Kang Shegi nih. Sebenarnya nama aslinya Kang Shegi apa gimana gitu? Wah, nama aslinya mah saya Islami lah, syari'i sekali. Terus kok bisa gitu dipanggil Shegi gitu? Sebenarnya mah biar westernisasi aja gitu, biar kebarat-baratan lah. Itu kalau diceritain panjang sih. Singkatnya. Asal mulanya tuh gimana gitu? Sesingkat-singkatnya ini bisa 1 episode podcast Hibagis. Aduh. Nanti kita bikin segmen sendiri. Oke. Sejak kapan sih dipanggil Shegi gitu, Kang? Kayaknya unik banget gitu namanya. Oh, sejak SMP. Oh, sejak SMP. Gambaran kasarnya tuh kalau tahu film Scooby-Doo, saya kayak Shegi yang di film Scooby-Doo. Iya, bener. Mungkin tadi sih awalnya takutnya fantasi Mega doang gitu ya, Shegi yang di Scooby-Doo gitu. Oh ternyata bener gitu ya. Iya, bukan yang bau ketek itu yang angkat tanganmu Shegi, bukan, beda. Banyak yang menyalahartikan lah. Oke. Ya, Din, gimana Din? Kita di sini mau ngapain, Din? Kita di sini mau bikin podcast ya. Berhubung kita kan sudah lama nggak ketemu gitu kan ya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja.
Udin kayak kaku Asyik. banget nih, Din. Kayak kanebo Ya. kering ini. Kenapa sih, Din? Udah lama nggak ada yang nyuci. Santuy, Din. Jangan Iya, kering itu. gitu. Jangan kaku gitu, santuy. Oke, di sini tuh kita mau ngebahas ini gitu kampus gitu kan. Kangen kampus kali judulnya gitu ya. Nih, mau nanya dulu nih untuk Kang Faiz. Enggak, Iya. mohon maaf, Mek, Ya. sebentar nih. 2 hours later. Oke nih untuk Kang Faiz sih. Kira-kira kalau Ya, ngomongin gimana? kangen kampus gitu, apa yang terbesit gitu? Apa yang dikangenin gitu? Ya, yang pertama kangen bareng teman-teman, terus Teman-teman. kangen juga Doi. berjuang sama himpunan. Walaupun saya bukan anak himpunan, tapi kan ada kontribusinya membantu himpunan. Terus? Sama kangen kelas sih sebenarnya. Saya mau jadi kumlot soalnya. Oh ya, amin. Amin. Doa paling serius Jadi tuh semua ya. untuk Velas itu doain aja ya. Semoga Faiz kumlot. Oke, amin Amin. paling serius. Oke. Amin paling serius. Amin paling serius. Kalau Kang Syegi gimana tuh? Ya kalau saya sebenarnya hampir sama sih, Mek sama Pak Is ya. Jadi kangen tanda tawa bareng anak-anak lah. Terus kangen dinamika sama gesekan antar himpunan tuh saya paling kangen lagi. Itu yang paling nih. nggak bisa dilupain, Sek. Iya Ini soalnya nih. wajar aja kalau gesekan antar himpunan kan di kampus kita cuma ada 2 himpunan, ya wajar aja kalau ada gesekan. Itu cuma dinamika lah. Di luar dari itu kita masih ibaratnya nongkrong bareng, makan bareng, ngerokok bareng, semuanya bareng-bareng sebenarnya. Hanya dinamika pemanis lah itu. Pemanis. Emang serunya Iya. gesekan itu tuh apa gitu, Kang? Ya, serunya tuh bikin jiwa kompetitif antar himpunan tuh ada gitu. Jadi enak juga liatnya kan. Kalau Udin mungkin mau cerita Udin ya nih. sama sih kalau Udin juga ya, intinya mah kangen lah kumpul-kumpul ya kan, apalagi belajar Oh, di ruangan belajar. kelas. Oke. Belajar sambil tidur. Nah, kalau ngomongin itu tuh pengalaman-pengalaman lucu-lucu kayak gitu tuh. Kan kalau Mega sama Udin kan masih maba nih, maksudnya hitungannya masih baru lah, apalagi kepotong Covid gini kan. Nah, dari Kang Faiz sama Kang Syegi nih, ada cerita lucu gak sih pas masa kuliah kayak gitu? Nah, kan ini masih ngobrolin seputar kampus juga gitu. Iya, jadi pokoknya nih kalau ibadah kalau di geng saya gitu ya, kalau di tongkrongan saya, hal yang paling lucu udah ada namanya double, dan itu udah paling lucu orangnya. Banyak konyolnya dia, pokoknya udah itu. Kalau diceritain, iya. Kalau diceritain susah, mending tanya langsung aja ke orang-orang atau ke orangnya langsung. Lucunya gimana aja. Itu maskot. Oh, maskot. Double itu Iya, maskot. Oke, kalau Kang Faiz ada cerita lucu gitu nggak sih, atau hal unik gitu, atau yang sampai sekarang tuh kayak masih membekas banget gitu? Paling itu sih pas pelajaran, boleh sebut nama Boleh atau enggak? pip gitu. Masuk matkul Bu lagi iniin poster apa sih yang tentang penjualan gitu. Terus dia sedang bahas kedai ayam, terus saya nyeletuk. Saya bilang, apa sih? Ayamnya disuntik biar gede. Dan dia denger gitu, terus dia ngomel sampai sekarang. Jadi kalau ketemu saya didiemin. Perkara itu ayam. Paling saya ingat. Perkara ayam yang unik. disuntik. Iya, jadi dia kan lagi ngejelasin ke kelompok lain. Saya nyautin dari belakang, terus dia dengar. Dan dia marah, itu doang sih. Kalau Udin? Kalau Udin ya banyak juga ya, tapi mungkin ya terlebih sama seperti Segi mungkin ya, lebih gimana ya? Ya di tongkrongan lah yang lebih banyak lucunya, mas gimana ya? Ya gitulah intinya mah. Kalau apa ya? Kalau ngomongin pengalaman gitu ya di kampus gitu. Ya. Sebenarnya kan kalau dilihat-lihat gitu, daerah kampusnya kita itu kan kurang terbuka kan sama orang-orang luar kan. Maksudnya orang juga nggak terlalu tahu gitu Poltekpos di mana. Kalau Poltekpos mungkin masih tahu ya. Kalau Stimlok
di mana tuh Steamlock gitu. Bahkan kadang pun orang Bandung juga Iya. kayak nggak tahu Polban di mana gitu kan. Nah, kalau ngomongin kayak gitu tuh, pernah nggak sih dari akang-akang sekalian gitu ada hal-hal horor gitu di kampus atau di kos gitu ngalamin sendiri selama kuliah gitu? Nah, mending dari yang paling muda dah ini mah. Soalnya kalau yang saya horornya horor parah sih ini. Wah, horor Coba parah. segi dulu yang paling parah dulu dong. Jangan dong, dari yang muda dulu lah. Jadi yang biasa aja paling itu. Kalau saya sih menurut saya horor ya. Jadi di lorong gitu, saya ngelihat dari jauh tuh kayak ada perempuan. Terus pas ditegesin terus dan lama-lama makin deket juga kan, maju-maju gitu. Pas saya perhatiin, ternyata mantan, udah itu doang sih. Aduh. Kirain ya, astaga. Itu doang sih yang Materi menurut gue saya juga paling jadi horor. gak lucu ini. Materi gue juga jadi gak lucu masalahnya. Aduh. Oh jadi clickbait juga di cerita horornya nih. Iya, masalahnya saya juga pada saat itu, tapi emang bener horor sih, Wak. Pada saat itu ya saya. Ya. Itu saya semester 3 kalau nggak salah. Hari Rabu apa hari Kamis saya lupa, Boy. Antara jam 9 sampai jam 10 tuh. Saya kan parkir di belakang tuh yang deket sekret tuh kan. Yang di bawah toren, ya, saya parkir. Saya masuk kan lewat WC itu belakang tuh. Mau naik tangga tuh kan. Pada saya mau naik tangga, ada yang berdua, oh gebetan saya tuh masalahnya. Aduh. Mantan gebetan lah. Pada Aduh, saat itu. sakit. Cuman yang lebih sakit apa berduaannya sama teman sekelas itu lebih berbahaya. Aduh. ternyata. Aduh, sakit banget itu. Aduh. Kalau Udin cerita horor, Din. Untuk cerita horor ya, lebih seringnya ya di kosan sih. Kenapa tuh? Gimana tuh? Ya, biasalah untuk banyak suara-suara yang kurang mengenakan di telinga. Suaranya itu gimana? Boleh Jelasin dulu, diceritain. Aduh, Terlebih kalau kaminya tuh malam Jumat ya. waduh. Tuh, Kayak saya tahu nih. apalagi malam Jumat, saya tahu nih. Kayak saya tahu nih, kalau udah malam Jumat begini nih. Ya, suara penampakannya tuh ya Allah. Maksudnya terngiang-ngiang di telinga. Gimana suaranya? Contohin. Kalau ya susah dicontohin lah. Susah. Berat untuk diucapkan. Kenapa kalau mungkin, Udin yang cerita tuh ambigu ya? Iya, masalah tuh menurut saya pun kalau Udin yang mencoba atau apa sih namanya tuh? Mengaplikasikan suara yang menirukan suara yang tadi mungkin kurang enak. Coba kalau Mbak Mega, pasti enak. Emang kalau boleh tahu suara apa tuh ya, Kang Segi? Suara apa tuh? Suara apa tuh yang mau dicontohin? Saya juga nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya kan Udin yang tahu. Jadi biar dari Mbak Mega aja bisa mencontohkan gitu. Gimana, Din? Suara Mbak Kunti. Mbak Kunti. Kalau ngomongin horor ya, Mega tuh ada cerita horor, sumpah. Jadi tuh ya, baru pindah kan ke Bandung. Nah, pindah ke Bandung, kosan khusus putri. Kebetulan di kosan itu cuma ada 7 pintu nih. Dari ke-7-nya cuman Mega yang Steamlock dan maba sendirian. Yang lain Poltekkos, pada masih belum masuk, ya kan? Kan Steamlock duluan kan. Datang sendiri, pas datang kan masih terang tuh. Udah pindahan, udah nih, wah enak nih. Kamarnya sedikit, lebih gimana ya, lebih akrab lah jadinya, cewek-cewek juga gitu. Ada ibu kos juga di bawah kan. Udah nih santai, tenang, kamar mandi, di luar juga bareng-bareng berdua, ada 2 kamar mandi gitu. Asik nih, di luar. Wih, first impression kan, anak kos, gila, jauh dari orang tua gitu kan, asik, ya kan. Terus, Merasa bebas, udah nih, udah bisa nakal. Waduh, menjelang malam, maghrib nih, udah mulai maghrib. Sebenarnya kan Mega bisa dibilang sensitif ya, sama hal-hal kayak gitu ya. Yeah. Nah,
udah di pas maghrib itu tuh Mega tuh belum tahu saklar lampu tengah itu di mana. Jadi yang tahu tuh cuma saklar lampu deket tangga. Jadi kamar Mega itu persis banget depan deket tangga gitu. Ini tangga, ini kamar sebelah. Nah, ini kamar Mega kan. Cuman lampu di sini, sementara lampu tengah di sini tuh nggak tahu saklarnya di mana. Terus gelap lah kan, gelap. Sebentar, Mike sebentar. Iya. Kan tadi Mega tuh jelasin kamarnya sebelah mana. Belum ke gambar, belum kebayang. Nanti sesekali mainlah ke posternya. Oke. Asli dia gak kebayang soalnya. Nah, abis itu kan karena gelap nih, udahlah nggak mau keluar lah, takut gitu. Toh juga belum ada temen waktu itu kan. Masuk ke kamar, kunci. Tapi kok karena kan Bandung dingin ya, buka jendela kan. Dingin nih. Waduh, dingin nih. Enaknya ngapain ya kalau dingin ya? Bahaya itu. Habis itu kan. Udah nih, Mega diem kan. Nah, pintu kosnya di situ itu pintu yang kayunya ringan. Jadi kalau diketok atau ada yang senggol tuh bunyinya kedengeran banget. Mereka kan duduk nih. Jelas ya? Duduk di kasur sambil main HP kan. Sambil ngeliatin grup maba tuh ribut banget tuh waktu itu kan. Persiapan buat ospek kan. CSA. Ya, CSA. Terus udah gitu tiba-tiba nih pintu nih kerasak-kerusuk. Tapi di pintu gitu kerasak-kerusuk. Ya. Apa nih gitu? Mungkin kucing gitu kan. Ya. Kucing. Mike itu kalau Mega mau tahu itu Udin lagi mau ngintip Mega sebenarnya. Udin. Habis itu ya, udah nih, kalau paling kucing lah, udahlah gitu kan, santai aja. Tapi lama-lama kok mengganggu. Aku buka pintu, gak ada kucing. Maksudnya walaupun setidaknya ya, ini bunyi, sekarang bunyi, aku langsung buka. Kalau memang itu kucing, setidaknya kucingnya tuh entah ketabrak pintu atau dia baru lari gitu kan ya. Gak ada. Kucingnya tuh gak ada. Udah nih. Terus mulai, wah gak bener nih gitu kan. Udah tutup. Duduk lagi. Tapi perasaan gak enak. Karena di luar gelap, di dalam terang, otomatis kayak ada bayangan kan di bawah itu, sela-sela pintu kan. Nah, siluet lah. Siluet. Lewat. Apa itu lewat-lewat kucing? Enggak, tadi pasti cek. Terus ini apa gitu lewat-lewat. Penasaran kan? Si Udin. Udin lagi. Buka lagi nih kan. Tapi bukanya udah nggak santai. Pintu. Pintu. Ya pintu dong. Buka pintu tapi nggak santai, takut kan. Langsung buka yang gitu kan. Udah ngebuka paksa gitu. Nggak ada siapa-siapa. Buka pintunya. Iya dipaksa. Aduh. Paksa tuh gimana? Pintunya Mega. Aduh. Nanti engsen. A few moments later. 3. Nih lanjut ya. Tadi ceritanya sampai buka pintu paksa nih. Sampai ya udah dibuka dipaksa-paksa itu pokoknya ya, saya ingat. Pintunya, maksudnya tuh pintunya gitu. Iya, saya ingat tuh sampai dibuka dipaksa-paksa. Udah saya ingatnya itu aja. Nih. Terus mana? Udah dibuka nggak ada orang. Nggak ada kucing, nggak ada hewan lain juga. Nah. Tapi ada Udin nggak di situ? Kenapa? Udin. Ibu kos. Ada Udin nggak di situ? Waktu itu belum kenal Udin, belum. Belum. Nah, terus tuh tutup kan, makin ngerasa nggak beres deh, makin kayak merinding gimana gitu kan. Merinding disco lah ya. Ya. Terus tuh disco lah. Udah merinding gitu kan. Aduh, apaan ya gitu. Soalnya makin mengganggu suaranya di dapur tuh, makin ada kayak suara yang gimana sih? Penasaran. Kalau ada kehidupan tuh pasti beda gitu suaranya gitu kan. Adalah yang kedengeran gitu. Oh iya. Nah, yang setahu Mega, di situ tuh Mega sendirian doang karena anak Poltek Pos waktu itu belum pada pulang kan. Terus udahlah bodo amat lah, mau tidur lah gitu kan. Soalnya besok mau ada ketemuan gitu sama teman-teman kayak gitu. Udah sekitar jam 9-an tuh. Udah sambil sok-sokan nge-YouTube gitu kan biar lupa gitu. Terus tiba-tiba makin ganggu. Iya, makin ganggu. Pintunya itu kayak dicakar gitu loh. Bayangin lah pintu
kayu gitu, kayu atau dinding kayak dicakar gitu. Aduh, kan itu gimana gitu, mengganggu banget. Gak enak di telinga sih bener. Iya, pertama gak enak di telinga, terus udah nih kayak deg-degan banget kan, karena di bawah sela-sela itu memang ada siluet gitu loh di situ. Nah, terus tuh Ada bayang. iya ada bayangan gitu. Terus aduh nggak beres gitu kan. Aku udahlah pura-pura chattingan aja gitu. Padahal niat udah tidur tuh itu. Cuman nggak bisa tidur gara-gara takut kan. Terus makin ngeganggu juga gitu. Pertamanya tuh kayak pelan-pelan gitu. Tapi kok ini kok makin keras dan dia nggak berhenti gitu. Logikanya kalau kucing ya diusir sekali gitu ya, dia pergi aja gitu kan. Terus udah nih, akhirnya aku buka pintunya lagi, aku penasaran gitu. Pas aku buka, wow, luar biasa. Kasih bayangan ternyata. Kasih bayang. Isi bayangan. Ada lontong, ada lemper-lemper. Tapi Ada ini, lompat. Atau mbak, tapi ini serius sih. Maksudnya mungkin karena mega sensitif kali ya. Jadi posisinya gini, Ya, anggap ya ini pintu, kita hadap-hadapan sama pintunya kita buka dari dalam. Pas buka, ternyata si mbak itu di bawah dengan wajahnya yang sok polos, natap kita gitu kayak. Padahal dia nggak ada nyawa, maksudnya nggak ada jiwa gitu kan, kosong gitu kan, serem ya. oh, Jadi muringkak, merinding. aduh bahaya. Merinding. Udin merinding. Dia Kalau merinding. Udin mah cuman ngomong doang merindingnya, kalau aslinya ketemu gitu mah, apalagi lihat wajah mbaknya polos, udah beda cerita gitu. Wah, Berbahaya. ya gitu. apalagi sepi ya saya kosannya. Iya, lagi sendiri. Mm-mm. Berbahaya. Banyak kosong, sepi, aduh, beda. Udah bahaya. Polos. Itu ya. Aduh. Di dapur ya Mega. Iya, kalau untuk yang di dapur itu sebelumnya Mami belum cerita sama Mega. Udin tuh ikut masak seblak di situ. Oh, masak seblak. Di situ makanya berisik banget. Astaga, Udin gak ngomong. Coba kalau ngomong. Kalau Udin nih, Udin. Gimana, Din? Beneran waktu itu dikontrakan nih lagi sama Segi kalau nggak salah. Yang subuh-subuh, Seg. Waduh. Lagi sama Segi apa sama Mas Hafed ya? Sama Segi kalau nggak salah. Jadi di sisi Bertiga setengah. kita. Bertiga ya? Iya. Posisi lagi di ini, lagi di ruang tamu kan. Biasa suka pada main game kan, mabar apa gimana. Yang satu udah tuh masuk kamar, tidur. Kita tinggal Udin sama Segi. Segi pulang dari WC. Dari WC apa keluar kamar Segi gitu? Keluar kamar. Keluar kamar, Udin udah ngedeketin jendela kan. Beneran di dekat pohon mangga ya kalau nggak salah, yang sebelah kanan itu. Ada pohon mangga. Jambu batu. Jambu batu ya? Kok ada suara kan? Kirain kan tukang nasi goreng udah nggak ada, udah nggak bakal lewat. Tukang sate udah lewat kan. Makin jelas, udah langsung lari kamar. Ternyata ya seperti itulah, kita langsung berpelukan. Saking Udin yang kalau saya mah nggak takut. pengen keluar dari cerita horor nih. Mengenai Dari. Oh ya, boleh. Suka dukanya ini apa namanya? Gimana nih buat Mas Segi dan Faisal? Suka dukanya? Sebelum masuk suka duka, wajah aku kusam banget itu, Meg. Itu mengindikasi apa itu kalau wajah kusam itu? Aduh, kusam ya. Saya kan sekarang keseharian tuh sekarang lagi mulai ikut-ikutan skincare. Oh, Saya pakai bio sekarang nih. Oh. Gerap. Bio pokoknya mah. Ini harganya murah meriah pokoknya. Face mist ya blueberry spray. Enak, segar, kita coba Gra ya. Nih. Oke, endorse sekian. Tuh, langsung ganteng, langsung gak kusam atau ini mah. Li,
Endorse-nya ini lumayan kenceng. 2 digit oleh Weh, 2 Jadi digit. 15. 15.000. asli sih, 15.000. asli. 15.000. Sek, tapi mana habis disemprot itu mukanya dilihat-lihat kayak Kang Ilman, Sek. Kayak model gitu jadinya. Wah, Waduh. Kang Hilman mah tuh ganteng beda brewokan. Kurang mah enggak, belum. Tapi kalau lepas kacamata kayak Firsa Basari, Coba. Coba. Apa sih gitarnya? Wah. Gitarnya biasa. Enggak. Kekecilan. Bukan bisa kecilin kali, bukan besarin. Biar saya kecilin. Bisa kecilin ini. Iya, Din. Apa, Din? Suka duka apa, Din? Ya, suka duka daring tadi ya. Kuliah daring. Siapa nih? Oh, ya, dari saya dulu deh. Ya, Kalau bagi saya dan beberapa rekan sih, kalau daring itu tuh sukanya tuh kita waktu lebih fleksibel gitu, lebih nyantai, ya. bisa sambil ngerjain hal lain sambil kuliah gitu. Tapi ya yang dukanya tuh lebih kerasa lah di hati itu gitu. Gak bisa canda tawa bareng kawan, terus gimana ya? Belajar bareng. Gak bisa belajar bareng, gak bisa tatap muka bareng dosen gitu. Jadi kurang enak ya. Mending kuliah biasa sih kalau bagi saya gitu. Dan beberapa rekan. Kurang Emangnya mendapatkan film. kalau kuliah biasa sering masuk, Segi? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah. Ada yang sedikit motivasi lah pokoknya. Gitu. Iya. Kalau Kang Faiz gitu. Soalnya enggak. Tapi motivasi saya mah di sebelah gitu. Saya mah anak magis yang hidup transport pokoknya itu lah. Lanjut. Ya. Lanjut Mas Faiz. Gimana? Kang Faiz suka duka daring. Kalau kata saya sih sukanya dulu tuh ya kayak ya waktu lebih gampang lah di ininya, kayak lebih fleksibel juga kan. Cuman kalau diibaratkan suka sama dukanya itu mungkin kalau bagi saya 80 dukanya, 20 sukanya. Ya. Karena yang pertama dukanya ada yaitu canda bareng, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa ketemu dosen. Sama kan saya yang seperti yang udah dibilang di awal tuh saya mau cum laude. Jadi waktu belajar saya tuh lebih sedikit karena daring. Alhamdulillah. Mantap motivasinya, Kang. Wah, boleh tuh. Jadi selama kalau work kuliah from home sering ini tuh gimana Mas Udin? ya ini untuk Mas Faiz sendiri Iya. kan mau cum laude yang katanya. Tapi itu kuliah sering masuk. Kayaknya sih sering ya. Belang bentong. Saya ingat saya sih sering, tapi keluar nilainya T semua. Kenapa ya? Oh, saya tahu. Mungkin rencananya itu mau cum laude DO. Aduh, jangan sampai. Bercanda. Tadi kan udah Amin paling serius. Ini jangan sampai Iya. Amin paling serius lagi. Jangan, bercanda, friend. Bercanda. Oke. 2,5 tahun lalu cum laude baru DO. Jangan bercanda, friend. Kalau Mbak Mega sendiri gimana, Mbak Mega? Suka duka ya? Kalau suka duka sih, suka dulu deh. Sukanya ya bisa kuliah sambil tiduran gitu. Jadi kan nggak tahu. Aduh. Jujur dong. Jujur kan? Tapi on cam nggak itu? Enggak on dong. Cam apa? Enggak. Oh enggak. Jangan tidur on cam, itu bahaya itu nanti pikiranku. Aduh. Takutnya dosennya nggak jadi ngajar. Iya, itu masalahnya. Kalau Nanti lagi apa itu? E-nya 3. Aduh. Saya diajarin Udin masalah ini. Aduh, Udin. Skip. Terus apa ya, kalau sukanya juga lebih fleksibel, gimana ya? Tapi kalau buat Mega sendiri ya, lebih banyak dukanya sih, karena Mega sendiri orangnya lebih suka langsung ke lapangan gitu, langsung ngeliat, langsung belajar, ketemu orang-orang gitu. Karena praktek lah ya. iya, Lebih praktek, lebih suka langsung ada halnya di depan mata, bisa dikerjain langsung. Karena
secara personal Mega itu kan ekstrovert gitu. Jadi kalau di rumah terus tuh stres gitu. Walaupun kuliah sama aja sih bisa ngobrol, cuman beda gitu feel-nya. Gitu Iya sih. Nuansanya yang susah didapat tuh. Iya, benar-benar. Walaupun juga kalau datang ke kampus pun belum tentu benar-benar belajar gitu sebenarnya kan. Belum tentu juga benar-benar ngedengerin gitu sebenarnya. Apalagi cewek lah, bigos, biang gosip. Wah, gosip. Kirain Gosip, yang apa? live. Bigosnya yang Aduh. live. Aduh. Bahaya. Aduh. Aduh, mulai lelah ini kayaknya ya. Terlalu melebar ini, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Udah lama saya nggak cerita sama bareng rekan-rekan. Jadi sedikit mengobati lah ya dengan adanya podcast ini. Ya, boleh. Iya. Ya, benar sih. Asli mengobati banget tuh. Apalagi rutin tiap hari gitu nongol lah, udah berasa di kampus gitu kan teh. Ngobrol terus orang kan kita dengerin meskipun kita gak ikut ngomong ya senang kita. Tapi kalau misalkan denger kisahnya Mega kayaknya seru ya. Mungkin Udin bisa buka gitu. Sebelum Iya, kita tutup di akhir. Tunggu, kisah Ya. apa ini? Dari tadi Mbak Mega belum ada ceritanya sedikit pun gitu. Kisah Ceritanya ada kan- beberapa iya. Ada ceritanya beberapa tadi kata kan yang dipaksa. pengen tahu. Iya dipaksa. Tadi kan cerita yang buka pintu dipaksa. Aduh, buka Mungkin ada pintu yang lain dipaksa, gitu. perkara pintu dibuka paksa apa ya? Cerita apa dong? Gak ada sih, Dari Udin mungkin. Udin tahu apa? Udin emang tentang aku gak ada kan Din ya? Ada. Aduh, Nah, apa? kalau ada Mungkin. boleh tuh. Kekasih atau apapun dia ceritakan. Mungkin beberapa kata ingin ada yang tahu lah. Heeh. Iya. Apa Din? Siapa? Apa Din gimana nih? Tapi kalau untuk diceritakan di sini asal kurang gimana gitu ya. Takutnya nanti ada perseteruan yang baru gitu kan. Maksudnya gimana? Din? Malah- Aduh, serem banget tuh. Malah Enggak. seru enggak. biar nanti segmen curhati Magis tuh ada 2 klarifikasi gitu, enak aja. Adi, Satu Isa, satu Mega gitu kan. Kenapa itu Din? Kenapa? Aku nggak tahu nih. 3 menit nih, Din. Ayo Din. Udah lah. Udah lah. Oke, Jangan 3 menit. jangan gara-gara daring banyak yang putus lah. Udah intinya mah cukup kuat-kuatin ya udah. Kuat-kuat. Gara-gara daring banyak yang putus. Closing statement yang Din. epic sih. gara-gara daring banyak yang putus, tapi banyak yang nikah, gimana tuh? Oh iya, benar. Ya kan modal mungkin- nikahnya murah. Ya itu Lebih hemat. kepepet lah ibaratnya kan. Gak perlu pesta lah. Udah gitu mungkin juga gak tahu ya. Tiba-tiba kan melenoi gitu sedikit lah. Ada B yang Enggak, begitu mah. mungkin pas mau ketemu, mau ya biasalah ketemu, tapi karena PSBB jadi nggak bisa, mungkin dinikahin biar lebih mempermudah aman. jalan untuk ketemunya. Oh, gitu. Bener juga sih. Oh, berarti kesimpulannya Dan mungkin kalau butuh mainan nggak mau- baru gitu. Waduh, mainan. Aduh mainan baru. Berarti kesimpulannya Maksudnya, kalau nggak mau putus, ada anak nikah kecil. gitu. Mm-mm. Biar apa nikah teh tuh kesempatan banget lagi PSBB nikah ya. Di rumah terus kerjaan teh kan. Mau ngapain atuh mau kalau marawis mah nggak bisa berdoa di rumah marawis. Aduh. Mungkin closing dari Mbak Mega, kasihan 2 pria layu ini sedang layu, kelihatan dari mimik wajahnya. Closingnya. Aduh. Udin dong, Din. Gantian, Din. Gimana, Din? Apa tuh? Closing. Apa-apa? Klasik. Kasih Ya, ini, Din. untuk closing. Kasih nasihat, Din, kayak tadi. Jangan. Dari Jangan. beliau lah seperti Jangan. apa. Ya, untuk wejangannya dari saya ya. Intinya untuk sekarang kan masih kuliah daring, dikuat-kuatin mental dan fisiknya ya. Jangan kebanyakan gadang. Terus untuk yang masih ada hubungan perasaan, hubungan cinta, kasmaran, kasih sayang, kuat-kuatin LDR-nya yang jauh, orang jauh ya. Jangan sampai nanti ya pas ketemu temen padahal Udah kenal siapa. pas ketemu di Bandung nanti teh udah beda rasa ya. Aduh. Udah beda. Beda rasa apa lupa rasa?
Saya Aduh, dilupakan. Oh, beda. Ingat nama lupa rasa. Beda rasa. Ingat rasa lupa nama ingat rasa gitulah pokoknya. Aduh. Rasanya mah tetap sama, namanya yang lupa, namanya lupa. Oke. rasanya mah sama. Kita tutup ya. Makasih ya Kang Syegi, Kang Faisal. Makasih juga Udin buat Ya, bantuin sama-sama. hostnya. Obrolan kali ini cukup lah ya buat kan kita kangen sama teman-teman gitu. Jangan kapok, Asli kangen. jangan kapok Nggak kalau dong. diundang Himagis lagi. Oke. Ya, Tapi ada satu permintaan, paling kalau Himagis kundang lagi bisa dikirim kawa-kawa lah sambil menemani. Oke. Kali ntar lagi nih mati nih kayaknya nih. Kawa-kawa. Ntar lagi Ya tiba-tiba udah. mati nih kayaknya. Oke. ya udah langsung closing aja dulu biar penutup ya Udah sih Kang. enggak. Kiss by, Oh udah. Oh, kiss by dulu sedikit atau Aduh, kiss by Udin dah.